serta beri salam. Sudah mulai. Berdoa selesai. Ada yang kita masuk hari ini? Isra? Hadir. Hidayanti? Hadir. Naila? Amel? Hadir. Lisa? Hadir. Neta? Hadir. Gandel? Hadir. Ica? Hadir. Putri? Hadir. Esi? Hadir. Us? Hadir. Hadir. Nah, semuanya hadir. Ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib salat dulu. Nah, siapa yang hiduplah Indonesia Raya? Teman Sarah. Ulangi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang kita masuk ke materi ya. Materi kita kali ini yaitu tentang sumber daya alam. Ya. Nah, apa itu sumber daya alam? Segala potensi benda mati dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Ya, betul. Ada yang mau mengenai lain? Sumber daya alam adalah seluruh unsur lingkungan hidup. Ya. Ada lagi? Ada. Ayo. Sumber daya alam adalah bagian dari lingkungan yang memiliki banyak manfaat. Ya, betul supaya. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan hidupnya. Nah, sumber daya alam menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang dapat dirugi. Nah, coba lihat gambar di depan. Nah, di sini seperti contoh yang tadi ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, tadi gambar yang ada di depan, kira-kira yang mana ini? Gambar 1, 2, 3, 4. Nah, tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu mendeskripsikan potensi sumber daya alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Yang kedua, menunjukkan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan serta dampak permasalahannya di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat video berikut ini.
Melihat tayangan video tadi, sekarang buat menjadi 4 kelompok.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami tentang pengertian sumber daya alam. Namun sebelum itu kami akan perkenalkan diri dulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Ambun. Saya umurnya 16 tahun. Saya Idayani sebagai pemateri. Saya Yuliani sebagai penjelasan. Saya Sakti sebagai penjelasan. Saya Aditra Akan membahas mengenai pengertian sumber daya alam. Pengertian mandiri dan makhluk hidup yang mendukung kelangsungan hidup manusia dalam mencukupi kebutuhannya disebut sumber unsur lingkungan hidup yang
sumber daya hayati dan non-hayati. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009. Sumber daya alam merupakan bagian dari lingkungan fisik yang memiliki banyak manfaat. Namun, pemanfaatan ini juga didasari pada kemampuan manusia dalam mengolah dan memanfaatkan potensi sumber daya alam tersebut. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin tinggi pula pemanfaatan potensi alam secara arif dan bijak sehingga potensi alam akan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam memiliki nilai yang berbeda-beda. Nilai yang dimiliki dari setiap sumber daya akan menentukan tingkat pentingnya keberadaan sumber daya tersebut. Yang pertama adalah nilai hukum. Nilai hukum sumber daya alam. Nilai ini meliputi adanya keterkaitan undang-undang atau peraturan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Nilai ini dijadikan acuan dalam perlindungan sumber daya alam sehingga aspek hukum dapat berlaku. Yang kedua, nilai estetis sumber daya alam. Nilai ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam pelestarian sumber daya alam yang ada. Kegiatan ini untuk mendukung kehidupan generasi mendatang. Nilai ini dijadikan acuan dalam menjaga ketersediaan dan keberlangsungan sumber daya alam. Yang ketiga, nilai ekonomi sumber daya alam. Nilai dan keberlangsungan nilai ekonomi sumber daya alam. Nilai ini berarti sumber daya alam memiliki potensi ekonomi yang dapat diperdagangkan. Dengan ini, maka dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya yaitu produk perkebunan, mineral, dan pertanian. Yang keempat atau terakhir adalah nilai estetika sumber daya alam. Nilai ini berarti perilaku menghargai dengan adanya keindahan sumber daya alam yang ada. Contohnya yaitu pemandangan pegunungan, pantai, hutan, air terjun, laut, dan danau. Oke teman-teman, itulah tadi materi kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan. Dari kelompok dua. Saya Ica Kurniatul Zahra dari kelompok 2. Apa yang menyebabkan terjadinya perubahan potensi sumber daya alam? Oke, baik, terima kasih. Kami akan lakukan dulu. Oke, langsung saja akan dijawabkan oleh Yulia. Baiklah, saya akan menjawabnya. Jawabannya, terjadinya dua faktor yang menyebabkan perubahan tersebut, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Faktor manusia merupakan perubahan potensi sumber daya alam yang berasal dari kebutuhan, perbuatan, maupun tingkah laku manusia. Populasi manusia yang semakin bertambah juga membuat kebutuhan sumber daya alam bertambah dan ikut berubah. Sedangkan faktor alam adalah faktor yang terjadi karena keadaan atau bencana alam. Contohnya gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan longsor. Oke, bisa dipahami? Oke. Apa tujuan dari diskusi yang kalian lakukan tadi? Tujuan dari diskusi kami adalah supaya kita tahu lebih mengenal lebih luas sumber daya alam yang ada di negara kita, terutama di Indonesia. Karena apa? Karena sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, seperti biji bauksit. Biji bauksit ini sekarang sudah punah, sehingga negara Indonesia akan memberhentikan pengeksporannya karena sudah punah. Maka dari itu, dari diskusi kami ini, supaya kita itu dapat mengelola dengan baik dan benar sumber daya alam yang ada di negara kita. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Ada. Oke, cukup sekian materi dari kami. Kami dari nomor 1 undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mengenai sumber daya alam yang akan dibacakan oleh Ica. Jenis sumber daya alam ini terdiri atas dua bagian, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 1. Sumber daya alam dapat diperbarui. Jenis sumber daya alam ini memiliki kemampuan untuk regenerasi sumber daya alam yang ketika persediaannya habis, maka dengan periode waktu yang singkat dapat diproduksi kembali melalui proses kimia, mekanis, maupun fisik disebut sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam ini dapat dibagi menjadi abiotik, air, energi matahari, dan angin, dan biotik, hewan dan tumbuhan. Dalam keadaan normal, renewable resource tidak pernah habis. Sumber daya alam abiotik juga disebut dengan sumber daya alam yang tidak bisa. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis dan tidak tersedia lagi setelah dikonsumsi atau dipakai selama kurun waktu tertentu. Sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah yang terbatas. Contoh bahan bakar fosil, batu bara, gas alam, minyak bumi, mineral, logam dan non-logam. Sekian presentasi dari kami membuka pertanyaan. Silakan siapa yang bertanya, sebut nama dan kelompok. Baik, nama saya Anambun, saya dari kelompok 1. Ingin bertanya kepada Anda, bagaimana cara untuk melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Terima kasih. Bagaimana cara melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Dengan cara masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan memastikan ketersediaannya untuk generasi mendatang. Boleh? Baik, selanjutnya apakah ada yang mau bertanya? Baik, ada yang mau ditambahkan lagi? Mau bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Trigomisari Serenggani dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah apa yang menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Amel yang akan dijawab oleh Us Mayati. Karena Indonesia memiliki daerah atau wilayah yang luas dan memiliki atau mempunyai iklim tropis. Bisa diulang kembali jawabannya? Daerah atau wilayah yang luas dan memiliki atau mempunyai iklim tropis. Wilayah luas dan beriklim tropis. Kenapa? Karena sebenarnya sumber daya melimpah di negara Indonesia ini disebabkan karena Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang terletak di yang terletak secara geografis. Indonesia itu terletak secara geografis. Nah, sehingga dia itu memiliki sumber daya yang sangat melimpah, di mana di sana terletak di antara garis Wallace dan garis Weber. Ya, nah, sebab itu sumber daya alam Indonesia melimpah. Ya, terima kasih. Sudah jelas semuanya. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi lebih lanjut, saya mohon kepada teman-teman semua untuk memperhatikan diskusi kami. Sudah? Sudah. Oke, jadi
Sebelum saya menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Dan kesempatan pertama itu sering kali datang dari sebuah kata-kata. Saya sebagai moderator, selaku nama saya Darwani, ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Dan materi akan disampaikan oleh beberapa rekan saya. Di sini ada saudari Amel, Naila, Neta, dan Nisa. Padanya dipersilakan. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya biotik dan biotik. Yang pertama itu sumber daya non hayati atau abiotik. Sumber daya alam fisik yang terbentuk oleh benda mati di lingkungan kita disebut sumber daya alam abiotik. Contoh sumber daya ini meliputi mineral, batuan, udara, air, dan tanah. Jenis sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbaharui air dan udara, dan tidak dapat diperbaharui seperti mineral. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam abiotik ini, sehingga memerlukan dukungan dari beberapa pihak. Energi air merupakan salah satu sumber daya alam abiotik yang dapat dimanfaatkan. Sumber energi ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki air. Saat ini sekitar 20% konsumsi listrik dunia dipenuhi dari pembangkit listrik tenaga air PLTA. Di Indonesia terdapat puluhan PLTA seperti PLTA Singkarak, Sumatera Barat, PLTA Gajah Mungkur, Jawa Tengah, PLTA Karangkates, Jawa Timur, PLTA Riau Kanan, Kalimantan Selatan, dan PLTA Lamongan, Sulawesi Selatan. Selanjutnya dua, sumber daya alam hayati biotik. Sumber daya alam ini berupa makhluk hidup, tumbuhan, dan hewan. Contohnya tanaman pertanian, hewan liar, pakan ternak, hutan, dan hewan peliharaan. Sumber daya alam ini sangat berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Sumber daya alam hayati dapat terus meregenerasi dan memproduksi selama kondisi lingkungan tetap baik dan menguntungkan. Produksi selama kondisi lingkungan tetap baik dan menguntungkan. Ini yang menyebabkan sumber daya hayati atau biotik termasuk pada salah satu pemanfaatan sumber daya alam biotik adalah biomasa. Biomasa adalah jenis energi biotik yang terbarukan yang memicu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu dan limbah dan alkohol. Dari paparan yang sudah kami jelaskan, mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi. Kami akan membuka dua sesi pertanyaan. Silakan tanggapi. Saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya. Pertanyaannya, Bisa dibaca pertanyaannya? bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang baik? Mohon dijawab. Saya, apa peran sumber daya alam bagi kehidupan manusia? Jawabannya akan dibacakan atau yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pertanyaan pertama yaitu bagaimana pemanfaatan dalam sumber daya alam yang baik itu. Jadi menurut saya pemanfaatan sumber daya yang baik itu dengan cara mengelola lahan pertanian sebagai bahan produktif. Bagaimana cara kita mengelola sebuah pertanian? Dengan cara melakukan berbagai pertanian, banyak sekali produk-produk yang harus ditanam sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimum. Contohnya seperti ada lahan yang mati, maka akan kita olah supaya lahan tersebut hidup kembali atau menjadi basah kembali. Sudah? Atau ada yang kurang? Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain? Saya Ya. kan di dalam pertanian. Nanti di sana bukan hanya ada dampak positif, tetapi ada dampak negatif, yaitu di dalam pertanian sering sekali terjadi dampak negatif karena penggunaan pestisida berlebihan. Nah, bagaimana cara kita meminimalisirkan itu? Pertanyaan
pertanyaan dari Ida. Bagaimana cara meminimalisir penggunaan pestisida? Pestisida itu kan zat kimia. Kalau kita kebanyakan menambahkan zat kimia pada tanaman, mungkin tanaman itu bisa mati. Nah, itu dengan cara minimalisirnya adalah dengan mengurangi penggunaan pestisida itu sendiri. Mungkin kita kalau memberikan pupuk jangan terlalu berlebihan, kita pakainya dengan tak sesuai takarannya saja atau sesuai takarannya masing-masing. Pertanyaan kedua dari kelompok 2 akan dijawab oleh Neta. Baiklah, saya akan menjawab soal dari kelompok 2. Peran sumber daya alam bagi manusia. Baiklah, peran sumber daya alam bagi manusia itu bisa menjadi bahan makanan, produk, dan juga ekspor, serta peningkatan perekonomian yang ada. Apakah ada sampai itu sudah bagaimana? Benar? Dari diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa penting bagi kita untuk melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Agar kita bisa mengasah kemampuan kita dalam bidang ini, kita terus menerus mempelajari tentang sumber daya itu sendiri. Jadi terima kasih atas atensinya teman-teman. Sekiranya mohon maaf jika ada kekurangan. Dan dari kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi yang kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur karena Tuhan menciptakan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh kita semua. Nah, untuk materi hari ini kita dari kelompok yang sudah presentasi tadi tentang potensi sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, dan apa lagi satu tadi? Pengertian sumber daya alam. Dari kelompok 1 sudah bisa dipahami? Sudah. Tentang sumber daya alam? Sudah. Nah, jadi dari materi kami sumber daya alam di sini kami dapat informasi mengenai bahwa Indonesia ini sangat beragam dengan sumber daya alam. Baik dari yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui dan sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Jadi sumber daya alam itu sangat penting kita tahu mana yang dapat diperbarui dan mana yang tidak dapat kita perbarui. Iya, betul. Nah, dari semua materi yang kita bahas tadi dapat kita simpulkan bahwa kita harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan alam yang memenuhi kebutuhan manusia dan berbagai sumber daya alam tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dapat dikelola atau dimanfaatkan oleh kita semua, oleh manusia. Bagaimana semuanya? Senang dengan pembelajaran hari ini? Sudah dapat dimengerti? Sudah. Materinya menyenangkan. Karena saya tahu ternyata di Indonesia ini sumber daya alamnya sangat beragam. Iya. Kita juga dapat mengetahui potensi-potensi yang ada. Ya, nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan ruang kelas menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama dalam hati. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.